Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mardino Findri, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang hukum kehutanan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen hukum sumber daya alam yang diampu oleh Dr. Fauzi Sam, SH.MH. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak terus video ini. Kawan-kawan sekalian, yang pertama kita masuk ke pengertian hukum kehutanan. Salah satu akademisi yang bergerak di bidang hukum sumber daya alam yaitu Profesor Dr. Haji Salim HS SH.MS. Di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, terdapat pengertian hukum kehutanan. Beliau menyimpulkan bahwa hukum kehutanan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antar negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ditelisik, kita dapat menemukan unsur-unsur dari definisi di atas. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Yang kedua, adanya objek yang dikaji. Objek yang dikaji yang pertama yaitu negara dengan hukum kehutanan. Yang kedua, negara dengan subjek hukum. Yang ketiga yaitu filosofinya. Selanjutnya, poin kedua adalah pembagian hukum kehutanan. Hukum kehutanan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum kehutanan tertulis adalah keseluruhan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kehutanan. Adapun contoh bentuk daripada hukum tertulis adalah 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua adalah peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana di sini adalah peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kehutanan. Kemudian ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat, atau yang dinamakan hukum yang tumbuh bersifat lokal. Adapun contoh dari hukum tidak tertulis adalah 1. Hak membuka tanah di hutan. 2. Hak untuk menebang kayu. 3. Hak memungut hasil hutan. Dan keempat, hak untuk mengembalakan ternak. Kemudian kita masuk ke sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus atau lex specialis dalam mengatur hutan dan kehutanan. Maksudnya, apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur materi tentang hutan dan kehutanan, maka yang akan diutamakan atau diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Kemudian tujuan daripada hukum kehutanan. Tujuan hukum kehutanan adalah untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu asas dan tujuan Undang-Undang Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Disebutkan pada pasal 2, ada 5 macam asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kehutanan. Yang pertama ada asas manfaat dan lestari. Bahwasannya setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan, kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Yang kedua, asas kerakyatan dan keadilan. Setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang, pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan haruslah dapat mencegah terjadinya praktek monopoli
monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Yang ketiga ada asas kebersamaan. Penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama, sehingga terjadi saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang keempat ada asas keterbukaan. Setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan haruslah mengikut sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Yang kelima ada asas keterpaduan. Setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat. Selanjutnya ada tujuan dari Undang-Undang Kehutanan. Tujuan dari Undang-Undang Kehutanan yang pertama adalah menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Yang kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang serta lestari. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Dan yang kelima adalah untuk menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang hukum kehutanan yang sudah saya paparkan. Semoga dengan video ini setidaknya menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.